di pasar. Ya. Jadi judulnya monopolistik, ya. Monopolistic structure, monopolistic competition. Ya. Jadi kalau digambarkan itu kalau ini jumlah pesaing, ya. Di sini ada monopoli, di sini ada oligopoli, ya. Nah, di sini perfect competition, ya. Perfect competition. Nah, kurang lebih monopolistik itu ada di sebelahnya perfect competition. Monopolistik. Jadi semakin ke kanan ini berarti semakin langka persaingan. Jadi nolnya di sini, ya. Harus terbalik ini. Nah, ini banyak. Yang membedakan antara perfectly competition market, kayaknya ada yang baru masuk nih. Saya ulang, ya. Yang membedakan antara perfectly competition dengan monopolistik, ya, itu pada produknya. Dimana kalau perfect competition atau persaingan sempurna itu dia produknya itu homogen, homogen, ya, identik. Sementara di monopolistik dia differentiated atau berbeda. Differentiated. Itu perbedaan pertama. Bagaimana dengan elastisitas harga atau permintaan? Nah, kalau perfectly terlalu kecil ini. Kalau perfectly itu dia sangat elastik. Ini P, ini Q. Ya, walaupun harganya tetap, tapi permintaan akan naik turun. Ya. Jadi horizontal, ya, perfectly elastis. Ya. Walaupun harganya tetap, tapi permintaan bisa naik turun. Nah, sementara monopolistik itu dia sangat elastik, tapi tidak perfect. Jadi dia agak miring begini. Ini disebut dengan residual demand. Residual demand itu kalau misalnya ada pemain baru yang masuk, ya, demandnya akan langsung bergeser ke kiri. Ya. Artinya bertambah pemain berarti tambah supply, kan, sehingga kalau supply naik harga akan turun.
permintaan juga, supply naik, permintaan turun, ya kan? Jadi itu dua perbedaan antara persaingan sempurna dengan contohnya kemarin itu orang jual cabai keriting, beras di satu varietas sama, ya. Sekarang kita kaji karakteristik yang lebih jauh dari monopolistik ini, ya. Jadi seperti persaingan sempurna, di monopolistik ini ada banyak perusahaan yang bersaing memperebutkan pangsa pasar. Jadi ada perusahaan UMKM, mikro, kecil, menengah, dan besar, campur aduk semua dalam besar itu, ya. Nah, yang kedua, semua orang bebas keluar masuk pasar. Kita kapan dia masuk pasar, kapan dia keluar dari pasar. Kita bisa juga kasih contoh, misalnya sebelum dan sesudah COVID. Nah, sebelum COVID, pada saat COVID dan sesudah COVID, bisa kita mungkin ambil contohnya toko online, nanti. Jadi kapan dia masuk ke dalam pasar, ya, kapan dia keluar dari pasar. Ya, industri yang sama tapi produknya bervariasi. Jadi mereka bisa menurunkan biaya. Nanti di strateginya itu dia bisa menurunkan average cost-nya, average total cost atau ATC-nya, sehingga dia bisa menghindari misalnya merugi atau break even point atau kekalahan di dalam bersaing, ya. Itu salah satu strategi nanti. Jadi bisa terjadi perang harga seperti promo-promo, diskon, dan lain-lainnya. Jadi perusahaan bisa menentukan harga, ya, dengan mempertimbangkan yang tadi itu, elastisitas permintaan. Kalau semakin elastis, berarti semakin datar ini, ya, semakin datar, ya, maka ini kan sensitif, ya. Jadi pasar yang sensitif dia harus hati-hati ataupun menurunkan harganya. Di pasar persaingan sempurna, kalau orang kasih naik harga, dia akan kehilangan keseluruhan dari pasarnya, ya, saking elastisnya, karena produk yang homogen. Jadi konsumen, karena dia tahu informasi harga, penjual tidak bisa memainkan harga, dia akan ditinggal selama misalnya di kasus pasar tradisional misalnya. Dia rela untuk berjalan untuk mencari penjual yang lebih murah, ya, karena mereka yakin produknya adalah homogen atau identik, ya. Nah, sementara di monopolistik, di pasar monopolistik, mereka harus lihat seberapa elastis, ya. Semakin datar bentuk demand-nya ini, nah, maka dia akan semakin sensitif atas perubahan harga, ya. Kalau dia menurunkan, maka orang akan tidak berbondong-bondong ke dia, tapi ya dia harus kurangi marginal revenue dia atau untuk profitnya, ya. Dan jadi elastisitas permintaan dan biaya produksi. Tadi saya sebutkan kalau dia mau
eh, menghindari kerugian atau break even atau impas, maka dia harus lebih efisien dari pesaing-pesaingnya. Ya. Misalnya inovasi, terus dia bisa menerapkan teknologi baru yang lebih cepat dan lebih efisien. Dia bisa memperbaiki bisnis prosesnya atau bisnis proses modelnya, BPM-nya, dari yang masih labil ke mature. Ya. Jadi BPM itu ada juga profesor di Inggris yang mengkaji proporsional ya. Ini penelitiannya itu tentang BPM maturity. Jadi artinya bisnis proses itu mulai dari pengadaan bahan mentah sampai produksi dan sampai juga ke pasar, itu prosesnya itu sudah disempurnakan sekian, sehingga disebut mencapai titik maturity atau kedewasaan, sehingga tidak ada lagi peluang untuk memperbaiki ya, mengimprove-nya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di pengendalian mutu itu, total quality control itu, ada istilah continuous improvement atau perbaikan secara terus-menerus ya. Sehingga bisnis proses ini dia semakin sempurna, tidak ada lagi waktu yang terbuang percuma, tidak ada lagi tenaga yang sia-sia ya. Terus selanjutnya iklan ya, salah satu dari bentuk promosinya. Nah, jadi kalau tadi harga itu adalah strategi harga atau price strategy, sedangkan iklan adalah sarana pemenangan pasar yang bersifat non price strategi ya. Nah, bentuk iklan sekarang berpindah dari misalnya offline menjadi online, dari ads menjadi konten marketing misalnya ya. Dan ini kan biaya ya, biaya. Kita kemarin di Prisoner Dilemma kita belajar bahwasanya ada pilihan beriklan atau tidak beriklan. Nah, kalau dua pesaing itu yang setuju berkolusi dan tidak berperang, maka uh, mereka bisa hemat biaya di uh, tidak berikan lagi. Itu apa beriklan? Karena mereka mengubah konstelasi persaingan dari penentu harga, penentu kuantitas menjadi penentu harga. Karena kalau dia gontok-gontokan, ya, maka satu-satunya alat adalah dengan menaikkan dan menurunkan Q-nya, quantity. Sementara price mereka harus lihat-lihat apa yang dilakukan oleh pesaingnya kan, kalau di oligopoli itu atau duopoli kemarin. Nah, kalau di monopolistik, penjual banyak, pembeli juga banyak, ya kan? Nah, sementara produk bervariasi, ya. Maka keduanya price dan non price bisa dilakukan strategi. Ya. Artinya
perusahaan punya power sedikit, ya, power sedikit dalam menentukan harga. Dia harus lihat dulu ATC-nya, average total cost. Rumus ATC itu kan total cost dibagi quantity, ya kan? Jadi rata-rata per unitnya itu berapa, itu ATC, average total cost-nya. Nah, ATC itulah yang nanti menentukan apakah sebuah monopolis ini dapat untung atau break even atau malah merugi. Ya. Mungkin kita bisa lihat jangka pendeknya bagaimana kurvanya, jangka panjangnya nanti bagaimana. Jadi mungkin konstelasi nanti sebelum, sesudah, sebelum, pada saat, dan setelah datangnya COVID misalnya, itu bagus contohnya karena terjadi perubahan pemain di situ. Ya. Kan no barrier to entry, artinya semua orang bisa masuk keluar masuk pasar. Apa gunanya iklan? Misalnya untuk membangkitkan awareness, memperbaiki citra, ya. Awareness berarti dari orang tidak tahu sama sekali tentang ini produk, tentang merek, orang jadi tahu, oh ada merek baru nih masuk di pasar misalnya. Itu fungsi iklannya. Jadi semua perusahaan di sini berusaha untuk berenang ke permukaan laut supaya nongol dan bisa dilihat oleh orang di darat gitu. Mereka berjuang untuk nongol, itu artinya visibility daripada brandnya itu menonjol di antara lautan yang luas itu. Oke. Selanjutnya adalah ini jenis produk sama perusahaan berinovasi untuk, tunggu, ini harus saya jelaskan jenis, maksudnya industrinya yang sama ya, bukan makanya saya sebutkan bukan homogenisme tapi jenisnya. Misalnya pakaian, restoran, makanan cepat saji, itu industri kan, itunya yang sama, tapi kalau kita beli itu akan bervariasi. Burger yang dijual oleh Daeng Burger misalnya, ya, berbeda dengan burger rumahan, tapi dia burger juga, jadi jenis produknya sama, sehingga perusahaan bisa berinovasi di situ dan membuat keunikan sekecil apapun, ya, itu yang disebut strategi diferensiasi, pembeda antara produk tak dengan produk orang lain. Seperti di perusahaan saya sebutkan, kalau orang jalan koteknya seperti ini, setengah lingkaran, ya, kita bikin jalan kotak yang enggak jalan kotak yang gambar, kayak gambar love gitu, ya kan? Itu kan pembeda. Jalan kotak yang mana itu? Itu yang kayak love itu, ya kan? Karena sesuatu yang unik. Coba disambung. Karena sesuatu yang unik, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa menyambung kalimatnya? Halo? Dengar? Masih dengar ya? Coba sambung kata-kata saya. Karena sesuatu yang unik, apa sambungannya? Oke, saya tambah satu kata lagi. Gampang, titik-titik, koma, susah, titik-titik. Oh, gampang diingat, susah dilupakan, Pak. Iya. Ya kan?
Nah, jadi uniqueness itu adalah brand strategi. Brand strategi. Jadi kita beda sendiri sehingga orang gampang ingat tentang produk kita. Kayak kasus jalan kotek tadi. Emangnya ada berapa jalan kotek yang desainnya itu kayak loh begini? Ada. Saya pernah ketemu di BTP itu ya. Di Tambalan Raya saya pernah ketemu. Cuma ya satu itu aja. Satu brand itu saja yang jadi dia berhasil, kalau tidak salah mahasiswa Unhas itu yang punya ini jalan kotek yang bentuknya love ya. Tapi ingat juga, walaupun misalnya unik tapi kualitasnya jelek juga itu malah blunder ya. Jadi kita terkenal di keunikan sekaligus dengan image yang buruk gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah menonjol, jangan sampai menonjolnya kita itu dari sisi yang negatif gitu. Karena tadi itu orang tidak akan susah melupakan apapun itu. Ya. Jadi setelah kita unik, harusnya kita juga menjaga kualitas, non price strategi lagi. Nah, kita harus tahu apa yang diinginkan oleh konsumen. Apa yang diinginkan konsumen? Misalnya dia ingin rasa yang tidak terlalu asin, misalnya. Atau dia suka pedas manis kah? Atau dia suka isi yang berkualitas. Terus segar, ya. Tidak basi misalnya. Terus ada lagi misalnya jalan koteknya itu tidak terlalu berminyak. Nah, belilah alat untuk ada tuh yang diputar itu. Dia dari stainless biasanya itu. Jadi setelah digoreng, terus dia dimasukkan ke situ, diputar sentrifugal sehingga minyaknya keluar. Sehingga jalan koteknya itu tidak terlalu berminyak. Pastilah itu ada yang sisa minyaknya masih ada, tapi tidak kelihatan ya, kelihatan kering. Spinner, nah, harganya di bawah 1 juta lah itu. Nah, itu juga jangan asal unik tapi jaga kualitas ya. Nah, saya print screen dulu ya sebentar. Print screen. Terus. Ini absen mungkin manual ya. Oke, mungkin supaya cepat kita absen di menu chat ini ya. Tulis nama dan NIM tak di sini. Jadi harus sinkron antara yang menulis dengan yang dia tuliskan namanya. Jangan titik absen di sini ya. Kalau dia misalnya tidak sempat untuk online, dia kan WA saya ya kan? Di sini ya, nama dan NIM tak. Tuh, situ. Ya, kayak Agung tuh. Agung ini memang paling cepat dia gerak.
Ya, setelah unik kualitas bagus, jadi unik tapi image-nya itu positif gitu, sehingga mampu meningkatkan trust. Saya ulang lagi, trust itu rumusnya apa? Credibility tambah reliability tambah intimacy dibagi self orientation. Jadi kalau kita hanya mementingkan keuntungan saja di bawah, maka trust akan berkurang. Credibility itu sesuai apa yang kita iklankan dengan kenyataan. Reliability dapat diandalkan. Intimacy itu kita peduli dengan atau empati dengan pelanggan tak. Self orientation itu apakah kita egois atau tidak. Oke, itulah beberapa karakteristik daripada pasar monopolistik. Ya. Nah, ini contoh-contoh pasar monopolistik. Saya sebutkan tadi di sini, industri makanan cepat saji, pakaian, furniture, perhiasan, kue dan makanan ringan, dan banyak lagi industri yang karena dia mayoritas yang monopolistik paling banyak kasusnya, karena kita berada di pasar persaingan monopolistik. Indonesia. Nah, data ini dari jurnal ini diambil di Kendari untuk pasar fried chicken. Ini menurut survei kan yang paling banyak dipesan konsumen di online itu kan menu ayam, menu ayam goreng, menu fried chicken. Jadi orang banyak masuk ke pasar ini karena memang permintaannya itu besar. Nah, kita lihat anunya, struktur biayanya itu kan berbeda-beda. Ini simbol ini menunjukkan UMKM yang bergerak di fried chicken di kecamatan yang ada di Kendari. Jadi ada variable cost-nya, ada fixed cost-nya di bawah listrik. Ini tetap nih, tetap biaya variabel. Jadi setelah di rata-rata setiap pedagangnya itu ternyata ini di bawah sini struktur biayanya itu berbeda-beda. Nah, inilah yang menentukan siapa yang bisa menawarkan harga yang rendah, siapa yang berhasil mendapatkan keuntungan yang tinggi gitu. Ya. Adalah struktur biaya yang ada di situ. Semakin efisien dia, maka semakin besar profitnya dia. Ya. Jadi data ini hanya untuk kita pakai sebagai fakta di lapangan. Yang paling efisien berarti yang di KKB, Kecamatan Kendari Barat. Ya, dia rata-rata biaya itu 5.360.000. Ya. Paling tinggi yang paling tidak efisien di KM Kecamatan Mandonga. Coba selisihnya bisa ada 2 kali lipat. Bisa jadi karena lokasi yang jauh, harga bahan baku yang tinggi, harga upah yang mungkin dia menggaji orang lain bukan keluarganya sendiri yang dia pekerjakan, bisa jadi kan membengkak itu struktur biayanya.
Nah, sekarang kita lihat bentuk umum dari kurvanya ya. MC marginal cost ya kan. MC ini marginal cost. ATC itu average total cost. Rumusnya dia kan total cost dibagi jumlah produksi, TC itu kan. Nah, ini yang residual demand tadi. Terus kurva demandnya ya. Yang sebelah kirinya adalah marginal revenue. Ya, marginal revenue. Nah, profit maximization ya itu masih sama dengan pasar monopoli. MC sama dengan MR. MR ya. Ini quantity, ini price ya sebelah sini. Artinya di sini kita bisa memutuskan bahwasanya ini adalah Q max. Q max ya. Nah, mumpung online ini saya bisa jelaskan bahwasanya profit maximization maksudnya itu adalah penentuan di mana kuantitasnya, kuantitas yang harus diproduksi sehingga kita memperoleh profit yang maksimum. Nah, Qmax ini bukan di sini titik harga, bukan. Tentu kalau harga dipengaruhi apa? Perpotongan antara Q dan P dengan kurva demand. Maka dia kita teruskan ke atas dia. Oke. Habis tinta. Digital apa habis tinta mungkin ya. Nah, di sini P1. Nah, taruhlah ini toko online apa ya, KFC tadi ya, fried chicken yang dijual online ya, bukan offline, sebelum COVID ya, kurvanya ini BP1 di sini. Artinya harga berada di atas biaya rata-rata, di atas ATC ya. Jadi kalau kita gambarkan profit yang dia dapat itu sehingga tidak biasa gara-gara jalan online. Ya, perhatikan di sini. Ini titik BFP-nya dia kan.
BEP. Kalau dia pasang harga di sini, maka terjadi tangan dengan TC, bersentuhan dengan TC dia. Sehingga kita bisa simpulkan nih, yang saya arsir ini profitnya dia kan, B. Sama dengan B S1 kurang OTC kali Q kali Q, ya kan? Nah, ini biaya yang dia keluarkan, yang saya arsir. Ya. Ini dia ada karena mungkin waktu itu tidak terlalu banyak yang menjual, UMKM yang menjual fried chicken online, ya kan? Pas ada COVID, ya orang work from home, ya, sehingga eh, karena tidak ada hambatan keluar masuk pasar, ya, orang-orang mulailah mengonlinekan bisnisnya, ya kan, sehingga jumlah pemain tambah banyak, supply naik, ya kan. Apa efeknya tadi kalau supply naik? Permintaan turun, Pak. Permintaan turun, berarti kurva D bergeser dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan? Kanan ke kiri, Pak. Ke kiri. Oke, berarti kalau misalnya kita gambarkan, mungkin ada slide yang bisa membantu saya ini. Coba saya dapat masuk. Normal kan? Nah ini, ke kiri ya. Sini dia ya. Ini setelah COVID misalnya, bergeser. Otomatis marginal revenue yang dia dapatkan juga bergeser dari MR ke MR2, juga ke kiri dia, ya kan? Nah, kita balik lagi sini, ini bergeser ke kiri, warnanya kok masih sama ya? Beda, jelek. Ini D2, ini MR, gesernya begini ya, sejajar ya. Ini MR2. Nah, artinya titik potong ini juga antara MC dengan MR berpindah dari yang titik kuning ini ke ini. Saya ambil merah, kasih bold.
Nah, pindah dia ke sini. Biru lagi. Ini mah. Oke. Sini dia. Demandnya mah tadi kurang elastis buatnya di saya. Jika terlalu banyak eh, jika terlalu banyak pemain yang masuk, ya, maka bisa jadi demand itu hmm, sini ya, berada di sini. Nah, demand. Ya. Sehingga harga itu berada di bawah average total cost. Sih. Hmm. Ini warnanya beda, merahnya. Harus bersama dengan demand curve ya. Sini harganya. Berarti ini P2. Pada saat COVID, ya kan? Jadi saking banyaknya orang yang online, maka toko online yang kemarin itu yang masih menikmati profit yang bagus, maka dia akan berbagi dengan pemain-pemain lain ini. Apalagi kalau pemain baru ini punya brand yang cukup terkenal, misalnya. Secara offline dia sudah terkenal juga. Nah, di sini titik-tiknya itu di bawah, berada di bawah average total cost. Bukannya untung, jadinya kan dia di bawah BEP. Ini kan BEP nih, ya kan? Nah, ada cuma agaknya sini. Berarti ini kita mencatatkannya bukan lagi profit kan, tapi ini sebagai losses, loss, sebagai kerugian. Dari awalnya untung segini, jadi losses. Walaupun sudah kita kasih potong di sini MR sama dengan MC, berarti ini meminimalisir losses, apalagi memaksimalkan profit jadi. Ya. Nah, itulah uh, dinamika yang terjadi pada pasar monopolistik. Ya. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Maka kalau dia masih bisa bertahan, maka dia bertahan. Tapi kalau oke deh, saya mungkin mau keluar aja dari pasar, ya kan, mau beralih ke jenis produk yang lain atau industri lain, saya jual pakaian aja deh, misalnya. Atau saya jualan masker aja, lebih banyak itu permintaannya daripada yang goreng, ya kan. Toh orang sekarang juga menghindari makan ayam karena tidak menambah imunitas,
atau dia jual vitamin D, kan. Kalau jumlah yang keluar itu mampu mendongkrak permintaan lagi, ya, maka grafiknya akan kembali bergeser ke kanan. Kurva demand itu bergeser lagi ke kanan sampai pada titik di mana pemain itu mulai lagi melewati batas BEP ini, ya. mulai bergeser, bisa jadi ke sini, ya kan. Misalnya demandnya balik lagi tapi tidak sampai kembali ke semula, ya. Misalnya hanya di sini misalnya. Kalau ada pemain yang keluar dari pasar beberapa, ya. MR-nya misalnya di sini. Berarti kan maaf ini gambarnya sampai dia bertemu dengan kurva demand. Bisa juga ini kita jadikan kondisi setelah COVID, ya, bisa balik lagi dia, tapi tidak sama dengan sebelum COVID yang belum banyak yang menjual online. Bisa jadi alasan kita adalah ada beberapa pemain yang remain online, jadi dia tidak full pindah ke offline lagi, tapi dia merasakan enak juga ya jualan online, maka dia stay di situ. Jadi mungkin tidak bisa balik ke semula. Itulah efek dari COVID, ya kan? COVID. Dia mengubah kurva permintaan. Dan dia membawa model bisnis yang offline, banyak offline ke online. Jadi profit maximization, perpotongan antara MR, ini MR ya, MR setelah COVID dengan MC, marginal cost. Kalau asumsinya marginal cost-nya itu tidak berubah, ini asumsi. Kalau berubah ke sini misalnya, ya dia juga mungkin berubah. MC-nya berubah sini, maka profit maximization itu berubah, di mana dia berpotong dengan MR. Di sini dia berpotong MR, di sini Q-nya. Jadi untuk menentukan Q itu MR sama dengan MC itu akan menentukan harga. Keluarga tetap ke demand-nya ya. MR ini ya, sini. Oh, di sini maaf, itu D. Di sini dia. Kalau jadi potongan antara MC dengan, perhatikan yang biru, dengan MR. Ya. Dia ada di tengah-tengah sini ya. Kalau MC-nya juga berubah lebih tinggi nih harganya. Nah, itu dinamika karena bebasnya perusahaan untuk masuk dan keluar dari pasar. Nah, keputusannya itu tergantung kepada UMKM-nya. Nah, kalau misalnya dia merasa punya kemampuan untuk
mengambil strategi yang mumpuni mengubah losses atau kerugian ini menjadi profit, maka dia akan menyerah dan dia akan berpindah ke industri lain atau jenis produk yang lain. Atau misalnya dia daftar CPNS ya susahnya jadi wirausaha, oke, maka dia jadi CPNS ya. Terus kita masuk ke penentuan jadi saya akan nanya ini ya, banyak. Ini kan sudah dibuatkan huruf-hurufnya dan garis-garis putus-putusnya itu ya. Coba kita jawab pertanyaan ini. Sekaligus ini mencek pemahaman tak tadi dengan penjelasan saya ya. Ini sudah absen semua?